Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosia Pilita, saya dari Prodi Akuntansi kelas A Universitas Yarsi. Hari ini saya akan membuat modul 3 tentang siklus pergudangan, persediaan, dan utang usaha. Pada UTS kali ini diminta untuk mempelajari kuesioner pengendalian internal, untuk kedua menyiapkan prosedur audit yang akan dilakukan untuk audit, ketiga memberikan penjelasan setiap prosedur secara baik dengan menggunakan data yang ada di buku 1 dan 2, memberikan penjelasan setiap prosedur audit dengan menggunakan indeks atau schedule yang terdapat dalam buku 2 dan memberikan usulan jurnal koreksi atas temuan masing-masing, jelaskan dampak usulan koreksi audit terhadap kerja neraca dan laporan rugi. Pertama-tama saya akan men-share screen kuesioner yang akan dibutuhkan. Untuk kuesioner penyimpanan dan selanjutnya untuk kuesioner yaitu penyimpanan dan pengawasan fisik. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 6 kita checklist ya, karena sudah dibuat. Untuk selanjutnya itu pembukuan dan persediaan, nomor 7 di checklist sampai nomor 8, yaitu kecuali nomor 8 yaitu membuat skala periodik sistem dengan menyebutkan prosedur dan pengawasan yang dilakukan, yaitu tidak relevan. Untuk start up 6 nomor 9 sampai 14 kita checklist karena dilakukan. Untuk sistem pembiayaan yaitu nomor 15, apabila terdapat sistem perhitungan biaya atau kostum, apakah sesuai dengan prinsip akuntansi? Iya. Cocok dengan produksi? Iya. Terancang untuk mencegah pemborosan? Iya. Dicocokkan dengan laporan keuangan? Iya. Untuk option E dan F kita beri checklist di tanda tidak, di kolom tidak. Di nomor 16, apakah ada hal sebagai berikut dilakukan secara segera kepada manajemen untuk memperbaikan yang diambil atau keputusan. Untuk rencana kebutuhan kita checklist ya, barang-barang penjualan lambat tidak, barang penjualan rusak tidak, barang yang rusak tidak. Selanjutnya yaitu kelebihan persediaan itu ya, persediaan secara sisa itu ya. Untuk nomor 17 dan 18 kita checklist di kolom tidak relevan. Selanjutnya pada nomor 19, apakah jumlah rata-rata persediaan cukup dapat diterima untuk jenis usaha dan besarnya perusahaan, kita checklist iya. Apakah produksi dilakukan berdasarkan pesanan job? Tidak. Produksi massa iya. Jika berdasarkan pesanan, apakah dibuat lembar pesanan? Tidak relevan. Apakah metode penilaian persen berdasarkan FIFO? Iya. Rata-rata tidak, rata-rata timbang tidak, harga pasar tidak, dan harga jual tidak. Selanjutnya yaitu penerima. Selanjutnya itu pembelian dilakukan oleh pejabat ya. Untuk nomor 1.3 kita checklist tidak, karena tidak ada syarat yang menguntungkan tender atau pemasok transaksi. Untuk nomor 2.1 sampai 26 kita checklist ya, karena iya. Untuk kuesioner nomor 3, apakah pembelian dikoordinasi dengan program produksi? Iya. Anggaran penjualan? Tidak. Batas persediaan minimum maksimum? Iya. Selanjutnya, untuk kuesioner nomor 4, apakah buku bijaksana
Untuk kuesioner nomor 4 kita checklist tidak relevan. Untuk kuesioner nomor 5 kita checklist tidak. Untuk kuesioner nomor 4 kita checklist tidak relevan. Untuk nomor 5 kita checklist tidak. Untuk penerimaan barang, apakah dengan barang terpisah dari pembelian, akuntansi dan pembayaran? Iya. Bagian penyimpanan tidak. Bagian pencatatan persediaan iya. Untuk nomor 7, apakah barang diterima mengenai kuantitas, keadaan dan spesifikasi? Iya. Kecocokan oleh pembelian tidak. Apakah laporan penerimaan barang dibuat oleh seluruh penerimaan barang? Iya. Mencatat jumlah yang diterima berdasarkan perhitungan sebenarnya? Iya. Tidak dicetak? Tidak. Selanjutnya, 9.4 disimpan selengkapnya termasuk yang dibatalkan? Iya. Belangkon disimpan dengan baik? Iya. Tembusan dikirim kepada akuntansi dan pembelian? Iya. Untuk nomor 10 kita isi checklist di kolom ya. Untuk waktu pembelian nomor 11 kita checklist di kolom tidak relevan. 12 juga tidak relevan. Nomor 13 kita checklist kolom ya. Selanjutnya yaitu pembelian khusus. Pada nomor 14 dan 15 kita checklist di kolom tidak relevan. Selanjutnya informasi umum untuk nomor 16, 17, 18 kita checklist di kolom tidak. Untuk bagian utang nomor 19 dan 20 kita checklist ya. Untuk 21, 22, 23 kita checklist juga di kolom ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam KKP. Pada prosedur modul 3 terdapat persediaan, yaitu untuk nomor 1 terdapat pada indeks FF1. Selanjutnya minta daftar posisi persediaan sudah terdapat. Untuk nomor 1 yang tidak tersedia yaitu pelajari instruksi perhitungan persediaan dan nilai kelayakan. Dan apabila persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca laporan posisi keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju. Tidak tersedia, tidak dilakukan dalam prosedur ini. Lainnya kita lakukan, dan barang-barang yang dihitung atau dilihat oleh saldo piutang gudang tersedia pada indeks FF1 yang akan nanti dijelaskan. Untuk perubahan sistem dari metode tahun lalu tidak tersedia karena kita menggunakan metode yang sama dengan tahun lalu. Tidak ada perubahan jadinya. Untuk schedule utama terdapat pada indeks F. Untuk penelitian analitis melihat kewajaran dari nilai persediaan dan nilai kelebihan persediaan disebabkan pembelian yang berlebihan. Barang penjualan lambat slow moving atau usang terdapat pada indeks ARP1.1. Ternyata belum di share nih. Oh my god. Oke, ulang lagi. Bagian persediaan terdapat untuk nomor 1 terdapat pada indeks FF1. Selanjutnya pada bagian persediaan, barang-barang dihitung atau dilihat dengan kartu gudang atau daftar persediaan terdapat pada FF1. Tidak dilakukannya pengambilan persediaan sebelum tanggal neraca, maka kita isi dengan strip. Tidak juga melakukan perubahan dari sistem yang digunakan metode tahun lalu, maka kita strip. Untuk schedule modul utama terdapat pada indeks F. Penelaan analitis terdapat pada indeks ARP1.1. Pastikan barang dalam perjalanan telah dibuktikan sesuai status. Pada prosedur audit yang ini kita menggunakan FOB destination point. Kita checklist karena kita menggunakan.
Selanjutnya pelajari kecakupan pertanggungan asuransi. Di dalam modul ini kita tidak menggunakan prosedur audit ini, maka kita strip. 11 juga kita strip, 12 juga kita strip. Selanjutnya pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Karena kita tidak diminta daftarnya, daftar tambahan nilai masukan, maka kita strip. Selanjutnya yaitu yakinkan bahwa semua anggota telah didukung dengan bukti pajak. Pada proses ini kita tidak melakukannya. Nomor 3 kita melakukan, maka kita checklist. Selanjutnya beban pokok penjualan. Karena kita melakukan perbandingan COGS, terdapat indeks yang terdapat yaitu PL2. Pada prosedur audit nomor 2 kita tidak melakukannya karena kita tidak melakukan perbandingan rasio. Nomor 3 juga sama, terdapat pada PL2. Selanjutnya pemeriksaan pembelian. Membandingkan pembelian tahun berjalan ya. Kita checklist. Nomor 5 dan 6 kita strip karena tidak kita lakukan. Nomor 7 dan 8, 7, 8, dan 9 terdapat pada indeks TOC3. Nomor 10 terdapat pada prosedur audit nomor 10 terdapat pada indeks PL2.1. Selanjutnya pada utang usaha, nomor prosedur audit utang usaha nomor 1 terdapat pada indeks M1. Untuk prosedur audit nomor 2 terdapat pada indeks MM1.1. Lainnya kita strip karena kita tidak melakukannya. Untuk prosedur audit nomor 6 dan 7 terdapat pada indeks MM1.1. Untuk nomor 10 kita buat di indeks MM1.1 dan nomor 11 buat keras kerja terdapat pada indeks M1. Selanjutnya kita akan membahas jurnal koreksi yang dibutuhkan pada modul 3. Pada jurnal koreksi nomor 1 bisa dilihat di buku 1 halaman 1 terdapat informasi yang perlu kita jurnal, yaitu bahan baku polivinil sebanyak 90 kg disebabkan karena ada bahan baku tersebut dicuri, maka kita harus membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu 90 kg dikali dengan harga jualnya yaitu 15.000 menghasilkan saldo 1.350.000, maka jurnal yang dibuat itu beban produksi pada persediaan bahan baku polivinil. Nomor 2 yaitu bahan baku PS belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000. Maka kita akan mengkreditkan utang usaha sebesar 8.800.000. Untuk pembelian bahan baku tersebut sebesar 8 juta dan PPN masukannya sebesar 10%, yaitu 800.000. Untuk jurnal nomor 3 yaitu adanya selisih 10.000 piece yang disebabkan karena terendam oleh air atau banjir, mendapatkan nilai 11.000 dari 10.000 piece dikali 1.000 dengan harga jualnya menghasilkan 11 juta dengan jurnal beban produksi pada persediaan bahan penolong. Untuk nomor 4 barang jadi Pericon SP500 selisih 2.000 kg disebabkan barang tersebut dititipkan secara konsinyasi, maka 2.000 dikali dengan harga per unitnya yaitu 15.910 menghasilkan 31.820. Nah, PPN keluarannya 10% dari persen barang jadi sehingga piutang dagangnya sebesar 35.200.000.
Selanjutnya, jurnal koreksi nomor 5 yaitu karena telah diambil 1000 kilo dari Rubicon SP 1000, maka dikalikan dengan harga per unitnya yaitu 15.900, 15.910, menghasilkan 15.910.000 dengan PPN-nya 10% menjadi beban produksi sebesar 17.501. Jurnal koreksi terakhir yaitu nomor 6. Berdasarkan batch produksi nomor 377 terdapat kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar pada tanggal 26 sampai 23 Desember 2018 selama 4 hari yang dibayarkan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Maka jurnalnya upah langsung pada utang yang masih harus dibayar sebesar 15.000. Pada indeks F, yaitu terdapat pada buku 2 halaman 48. Schedule ini membahas tentang schedule persediaan. Untuk mengisi kolom debit dan kredit, ini disesuaikan dengan jurnal koreksi yang telah kita buat sebelumnya. Sehingga pada saldo per audit terdapat perbedaan, yaitu 2.689.458.700 rupiah. Untuk mencari nilai per audit ini, kita menjumlahkan saldo per klien ditambah debit dikurang kredit. Untuk saldo per klien ini terdapat pada buku 1 halaman 89 dan 90. Selanjutnya yaitu indeks F1 dengan schedule persediaan barang jadi. Ini juga sama. Kita menyesuaikan dengan jurnal yang sudah kita buat, mengisi kolom debit dan kreditnya. Kertas kerja ini bisa dilihat di buku 2 halaman 50 dan data per kliennya di buku 1 halaman 90. Selanjutnya, kertas kerja F2 atau schedule persediaan barang dalam proses. Ini juga sama, nomor batch 377 di debit sebesar 15 juta terdapat pada jurnal koreksi yang kita buat. Nah, kertas kerjanya bisa dilihat di buku 2 halaman 52 dan data per kliennya di buku 1 halaman 90. Untuk mencari per audit juga sama, kita jumlahkan saldo per klien ditambah kredit dikurang kredit. Selanjutnya yaitu F3. Kertas kerja F3 tentang schedule persediaan bahan baku terdapat di buku 2 halaman 56 dan data per kliennya terdapat di buku 1 halaman 89. Ini juga sama sesuai dengan jurnal koreksi yang kita buat sebelumnya, yaitu pada keterangan polivinil dan PS, hingga data per auditnya yaitu 520.156.300 rupiah. Selanjutnya F4. Kertas kerja F4 atau schedule persediaan bahan penolong terdapat pada buku 2 halaman 56. Dan data per klien terdapat pada buku 1 halaman 89. Ini juga sama,
Ini kita berdasarkan jurnal koreksi yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya yaitu FF1. Indeks FF1 terdapat pada buku 2 halaman 58, yaitu schedule perhitungan fisik persediaan, terdapat pada buku 1 halaman 90. Untuk apa sih dilakukan schedule ini? Bertujuan untuk mengecek perbedaan antara persediaan fisik dan persediaan kartu. Bisa dilihat untuk kolom polivinil terdapat perbedaan 90 karena barang dicuri. Untuk persediaan PS terdapat selisih 500 karena dilakukan pembukuan. Untuk bahan penolong yaitu karton box terdapat perbedaan sebesar 10.000 karena barang terendam banjir. Untuk persediaan akhir SP500 terdapat perbedaan sebanyak 2.000 karena adanya barang kondisiasi milik. Dan Rubicon SP1000 barang untuk sampel promosi. Untuk TOC3, indeks TOC3 yaitu schedule uji transaksi pembeli. Kertas kerjanya terdapat pada buku 2 halaman 58 dan data-datanya terdapat di buku 1 halaman 94. Untuk bukti pendukung terdapat informasi di dokumen-dokumen. Untuk bukti pendukung terdapat informasi di dokumen-dokumen di halaman 99 sampai 101 yaitu order pembelian, maka di order pembelian, tolerasi, dan voting. Selanjutnya indeks. Sebelum kita ke indeks M1, kita ke indeks MM1.1. Nah, indeks indeks M1.MM1 schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah nama pelanggan, alamat, dan jumlah klien ada di buku 2 halaman 62. Untuk hasil konfirmasi sesuai dengan buku 1 halaman 94. Terdapat hanya tanggal dan konfirmasi yang dikirimkan setelah tanggal 14 Januari 2019. Untuk hasil konfirmasi sesuai dengan keterangan singkatan CBRD dan lain-lain terdapat pada buku 1 halaman 11. Berhubungan dengan MM1.1, M1 yaitu schedule tentang utang usaha terdapat pada buku 2 halaman 60. Kolom debit dan kredit dilihat dari hasil jawaban konfirmasi MM1 atau di buku halaman 94 yang sebelumnya saya jelaskan di indeks MM1.1. Selanjutnya untuk MM1.1 ini tentang schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Untuk saldo konfirmasi ini 6. Kenapa? Karena CB atau saldo menurut informasi ini terdapat 6 dan hasil konfirmasinya itu RD 3. Sehingga bisa ditulis kita jumlahkan semua menghasilkan 711.559 rupiah. Nah, untuk mencari jumlah persentase tahun berjalan, kita membagi saldo menurut konfirmasi dengan total utang usaha dikali 100%, sama juga dengan tahun lalu dengan jumlahnya yaitu 1.772.242.30 rupiah.
Selanjutnya yaitu PL2, schedule tentang beban pokok penjualan. Terdapat di buku 2 halaman 94. Untuk persediaan bahan baku, terdapat jurnal koreksi, yaitu di debit besar 8 juta dan debit kredit 12.350. Ini seperti yang kita sudah buat di jurnal koreksi sebelumnya. Selanjutnya PL2.1 yaitu indeks uji pisah batas pembelian terdapat pada buku 2 halaman 75. Kita hanya menulis ulang informasi yang terdapat pada buku 1 halaman 94. Setelah kita mengoreksi atau mengaudit indeks-indeks ini, kita posting ke dalam neraca, yaitu A21 yaitu persediaan besar kreditnya 23 juta dan kreditnya 60.080.000 sehingga saldo per auditnya berubah menjadi 2.689.458.700 rupiah. Selanjutnya yaitu utang usaha yang ada di A22, debitnya 990, kreditnya 10.800.000 dengan saldo per auditnya yaitu 1.278.926.100. Kenapa ada koreksi berkurang atau lebih? Karena adanya kesalahan catat atau kesalahan atau insiden yang tidak diharapkan lainnya. Kurang lebih sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.